menyekolahkan anaknya sendiri sampai pada strata yang tertinggi itu biasa. Sampai dia anak mbok sekolah tekan S berapa? Tertinggi. S3. Biasa wae. Karena kewajibannya sampeyan iku. Tetapi kalau sampai nyekolahno anak yatim, anak orang lain yang fakir, enggak usah dhuwur-dhuwur, tamat SMA saja. Itu sudah luar biasa. Karena itu kebajikan yang tidak menjadi kewajiban Anda. Jadi maksud saya, kesempatan kita hidup yang ada ini, manfaatkanlah untuk dinikmati oleh orang lain. Oke. Itu yang disebut Rasulullah ini. Maka dalam selanjutnya, cerita Rasulullah itu, yang ngaji seperti ini. Nanti pada hari mahsyar, ketika orang mukmin, kalau Allah yang bilang mukmin ya mukmin niat ya. Ketika orang mukmin dibangkitkan, itu Allah membangkitkan makhluk baru untuk menjadi gaid. Gaid itu penuntun ya. Mutawif kalau haji. Kepada setiap orang. Jadi kalau ada orang mukmin dibangun dengan Allah, ada makhluk baru yang diciptakan oleh Allah untuk menuntun ini. Spesial. Nah, pada saat itu orang yang dituntun itu tekel tangannya, dikasih tahu, sampean ndak usah susah, ndak usah merasa sedih, karena banyak orang minta tolong, banyak orang nangis. Oh, ini namanya hari mahsyar kan. Makanan ndak ada, minuman ndak ada. Nah, yang dituntun melak aku tenang. Ndak usah sedih, ndak usah susah. Dituntun sampai kepada pengadilan Allah dan dinyatakan sebagai orang baik, ya. Nah, terus mukmin yang ini tanya sama yang nuntun. Ya. Jane sampean iki sapa? Kok apik tenan karo aku? Padahal banyak orang yang minta tolong, nangis, ndak ada yang nulungi. Sampean nulungi, jare sampean iki sapa? Nah, jawabnya ini itu sederhana. Aku iki Mas adalah kebahagiaan yang pernah Anda masukkan di hati orang lain. Saat di dunia dulu, sampean pernah nyeneng si A. Nah, kesenangan dalam hati si A itu aku. Jadi aku hari ini ditugasi oleh Allah untuk menyenangkan sampean. Nah, itu pentingnya hubungan manusia kan itu. Jadi jangan ini kan. Abu Lahab itu, kalau hari Senin kan siksanya diringankan oleh Tuhan, kalau oleh Allah. Kenapa? Ya, begitu dia dikasih tahu bahwa hari ini kakaknya kakaknya melahirkan Abdullah bin Abdul Muthalib itu, lahirnya Nabi Muhammad. Muhammad kan lahir. Abu Lahab kan pamane, adik bapake kan. Dikabari lek kakange melahirkan, ponakane lahir. Seneng kan deh? Hari Senin itu, seneng. Saking senenge hamba sahayanya dia dibebaskan. Saya merdekakan menjadi manusia biasa. Nah, maka dalam sejarah, dalam riwayat itu, Abu Lahab itu setiap hari Senin mendapat keringanan. Kalau saiki oleh metu ning kamar lah, jalan-jalan. Itu hanya seneng ikut berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Nah, Maulid lah kalau saya. Nah, itu yang membahagiakan Anda nanti itu salah satu alat bantunya adalah bahagiakanlah orang lain, ya, minimal seorang, ya syukur-syukur bisa banyak. Nah, orang-orang yang pernah Anda bahagiakan di dunia ini, nanti kebahagiaan itu akan menjadi orang di sana yang akan membimbing. Ya, pernyataan dia yang paling penting itu, aku ini adalah kebahagiaan yang pernah Anda masukkan di hati orang lain. Saat di dunia, ketika Anda membahagiakan orang lain, aku inilah kebahagiaan itu. Yang hari ini, aku ditugaskan oleh Allah untuk membahagiakan sampean. Nah, rampung selesai bisa wis.
Tapi kalau sampean mendolimi orang, menyusahkan orang, nanti peristiwanya seperti muflis ini. Ya, saya menyakiti orang tidak selesai. Keluarganya wis ngomong, ya. Siapa saja yang masih punya hubungan pinjam meminjam dengan almarhum, ya. Mau berangkatnya kuburan nih. Kuburan pinjam meminjam atau utang piutang, janji menjanji yang belum selesai, silakan hubungan dengan ahli waris. Oh, kan jelas itu ya. Bareng ditagih ahli warisnya tidak ngurus. Ya, padha wae. Nah, kalau begitu yang punya hubungan nemui wae. Wis sudah saya ikhlaskan, maaf. Ya, aku ya teringat dengan orang tua saya sendiri. Begitu aku pulang ke Jawa, ya banyak yang nemui saya itu yang itu. Aku dipanggil ke rumahnya, ya podo-podo kiai inilah, anepin begini. Oke, matur nuwun. Itu ya hubungan manusia biasa lah itu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, jadi awak dhewe iki jangan sampai saat kembali ke hadirat Allah masih punya ikatan tanggungan yang belum terselesaikan. Iso aja. Iso. Jadi njenengan lek wis kira-kira sakit rada nemen di rumah sakit dieling-eling kuwi. Wis mlebu ning Udah, itulah kira-kira yang kita anukan hari ini ya. Itulah manusia repotnya ya. Kita ikhlas mau minta maaf, tapi keluarganya mengatakan tiada maaf bagimu. Repot. Nah, kalau Allah kan enggak. Jangan. Kenapa warisan itu banyak yang tidak berkah? Karena warisan itu bukan hasil keringat saya sendiri. Hasil keringat orang tua dulu. Ya. Kita nerima. Kalau tidak Anda gunakan dengan untuk kebaikan, itu banyak tidak berkahnya. Karena itu hasil kerja, hasil keringat orang lain. Udah itulah kira-kira ya. Pun mana Pak? Memang cerita muflis iki medeni, Pak. Kita waktu ngaji ki ya wih ngeri tenan iki. Iya itu soalan Pak terkait dengan pemindahan kiblat. Nah, bagi orang yang tidak mengerti di mana kiblat yang sebenarnya, karena sampean perantau misalnya di tengah ladang, di Kulon Wetan Kidul, pokoknya sembahyang menurut keyakinan sampean. Lek yang sampean ning kono kulon yang ada prono. Kalau tidak ada orang yang menegur sampai habis waktu sholat, sah. Bar sholat orang sing ngomong, loh mas keliru sampean. Nah berarti sampean harus ngulang. Itu kalau dalam fikih tapi begitu ya. Ya terkait dengan pemindahan kiblat, bukan soal-soal yang lain. Biasa lah itu. Tapi lah sampean sholat karpe ngadep karena tidak ngerti, tidak ada orang memberitahu, waktu sholat entek sah wis. Seperti yang di atas, ini Pak, kan ngadepnya kan mengikuti kendaraan yang zakat, seperti di pesawat itu kan. Waktu kita pulang dari adanya tetap mengikuti itu. Tidak apa-apa Pak. Berarti artinya kan menghadapnya itu di hati berarti kan. Iya, orang yang sholat di perjalanan itu, kalau sampean bisa menata menghadap kiblat, tidak napa-napa. Ngadep kiblat kan, kiblat. Lalu ini ngadep kiblat, kendaraannya menggok misalnya. Lah kan tidak kiblat meneng, tidak apa, pojok sampean kalau menggok, batal sampean. Ya mas, terus iku wae. Lah menggok, biarlah itu. Tidak ada masalah. Nah, kalau saya dulu waktu mondok di Kediri itu, kalau libur saya main di Tangkil. Tangkil itu Blitar, nggone pacul kuwi. Nggak pacul. Kan di sana itu paling saya yang punya perusahaan cangkul itu. Kalau libur di pondok saya main ke sana seminggu. Ada yang jogo saat itu. Ya tidur di sana, makan di sana, delok-delok pacul kuwi ning pandi-pandi.
Jadi jenenge ning kono sing nunggu ya bujangan. Jadi tempat sholatnya ya sekedar sholat ngono sajadah. Liyane kan cangkul-cangkul di sini. Nah, anu Mas, nyeluki kula Mas manahe palik deh. Lek arep sembayang sik, aku sik ngurusi iki ngene. Ya. Sembayang. Lho tak delok sembayang niku sajadahe kok ngadep ngetan jadi. Perasaanku lho kok ngadep ngetan. Ngadep ngetan tak walik karo aku gedung kulon kan. Bareng tak walik sembayang kula. Sampai selesai wis. Nah, terus Mas Ahmad niku sembayang. Bareng arep sembayang arep takbir delok sajahe lho kok walik. Kok ngadep ngetan jare dhek kira atine. Aku celuk. Mas sing balik iki sapa? Aku lho ngadep ngetan tak balik ngadep ngulon lah. Oh, ndak iki bener iku sampean ngadep ngetan. Nah, kula harus sholat lagi. Karena ana sing ngelingke yang lebih tahu. Kalau ndak dielingke ndak wong meneng, ya ndak masalah. Ngulang karena dielingke lek salah, kiblatnya salah. Lalu jangankan di mana, di L ngadep ngidul sembayang lek jare aku. Di L lho, ngadep ngidul. Tapi herannya di Q ngadep ngalor. Lah iya. Itu perasaan. Kalau L ngadep ngidul, ning Q ngadep ngalor. Nah, kan aneh itu. Padahal sampean itu perasaannya dihapusi oleh dalan sing menggo ndak krasa tadi. Udah itu aja ya. Itu. Saya akhiri wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.